Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Abdul Rahim, Ronaldi, dan Sri Damayanti. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang prototyping yang merupakan salah satu topik penting dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, pengenalan prototyping. Kita akan membahas apa itu prototype dan bagaimana konsep dasarnya dalam pengembangan sistem. Yang kedua, jenis-jenis prototype, yaitu low, medium, dan high fidelity. Kami akan menjelaskan perbedaan ketiga jenis prototype ini berdasarkan tingkat detail dan kedekatannya dengan produk akhir. Yang ketiga, memilih prototype yang tepat. Di bagian terakhir kita akan mempelajari bagaimana memilih jenis prototype yang sesuai berdasarkan kebutuhan proyek dan tujuan pengembangan sistem. Melalui ketiga topik ini, kita diharapkan dapat memahami bagaimana prototyping berperan dalam mempercepat proses desain dan mengurangi kesalahan dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya, mari kita pahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan prototype. Menurut Gotthelf dan Seiden tahun 2013, prototype adalah sebuah aproksimasi atau gambaran awal dari pengalaman pengguna yang bertujuan untuk mensimulasikan bagaimana sebuah produk atau layanan akan digunakan nantinya. Prototype bisa diartikan sebagai desain awal yang dibuat sederhana, namun cukup mewakili konsep sistem atau aplikasi. Prototype juga digunakan untuk mengeksplorasi ide dan konsep, mendapatkan feedback dari pengguna, memvisualisasikan rancangan awal secara konkret, membantu mengambil keputusan di antara berbagai opsi desain, memahami pengalaman pengguna lebih dalam, melakukan validasi awal terhadap desain, serta mengevaluasi dan membandingkan solusi desain yang berbeda. Dengan prototipe, ide tidak hanya sebatas konsep di pikiran, tetapi bisa diuji secara nyata dan diperbaiki sebelum produk final dikembangkan. Tujuan prototipe secara umum adalah untuk membantu pengembangan sistem menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam diagram slide ini dapat kita lihat bahwa ada 6 tujuan dari pembuatan prototipe, yaitu yang pertama, visualisasi. Prototipe memungkinkan kita memvisualisasikan ide-ide desain secara nyata dan mengembangkannya lebih lanjut. Yang kedua, choices. Dengan prototipe, kita bisa membandingkan berbagai alternatif desain dan memilih opsi terbaik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, informasi user. Melalui prototipe, kita dapat memperoleh informasi penting mengenai pengalaman dan kebutuhan pengguna, sehingga pengembangan sistem dapat disesuaikan lebih baik. Yang keempat, evaluasi. Prototipe juga digunakan untuk melakukan evaluasi awal. Feedback yang diterima membantu mengetahui kelemahan desain dan memperbaikinya sejak dini. Kelima, investigasi. Prototipe memungkinkan kita mengeksplorasi solusi desain yang berbeda, serta membandingkan pendekatan mana yang paling sesuai. Dan yang keenam, validasi. Akhirnya, prototipe digunakan untuk melakukan validasi awal terhadap desain. Di sini kita bisa memperkirakan tingkat kesulitan pembuatan sistem, mengambil keputusan penting terkait desain, dan menilai keuntungan serta biaya pengembangan sistem. Jadi, prototipe adalah alat penting yang tidak hanya digunakan untuk melihat desain awal, tetapi juga untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam proyek sistem. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai tahapan pembuatan prototipe. Secara umum, ada 5 tahapan utama dalam proses pembuatan prototipe, yaitu tahap pertama adalah diskusi antara pengembang
dan pengguna untuk menggali dan memahami kebutuhan sistem. Di sini pengguna akan menjelaskan sistem atau aplikasi seperti apa yang mereka butuhkan. Setelah kebutuhan pengguna dipahami, pengembang memulai membuat prototipe awal. Biasanya prototipe ini masih berupa sketsa, wireframe atau tampilan sederhana yang fokus pada alur sistem dan desain dasar. Selanjutnya, prototipe yang telah dibuat kemudian diperlihatkan kepada pengguna. Di tahap ini, pengguna akan mencoba prototipe tersebut dan memberikan masukan apakah desain dan fungsi prototipe sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, perbaikan prototipe. Berdasarkan feedback yang diterima, pengembang melakukan perbaikan pada prototipe. Perbaikan dilakukan hingga prototipe benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir di sini pengembangan sistem final. Prototipe yang telah diperbaiki akan disetujui pengguna, akan dijadikan acuan utama dalam pengembangan sistem final. Dengan begitu, proses pengembangan sistem akan menjadi lebih jelas, terarah, dan sesuai harapan pengguna. Dengan melalui 5 tahapan ini, prototipe akan menjadi dasar yang kuat dalam membangun sistem yang tepat guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prototipe. Jenis-jenis prototipe. Secara umum, prototipe dibagi menjadi 3 jenis, yaitu low fidelity prototipe, medium fidelity prototype, ketiga high fidelity prototype. Semakin tinggi fidelity-nya, maka semakin mendekati aplikasi final yang diharapkan. Selanjutnya, low fidelity prototype. Low fidelity prototype menjelaskan gambar yang cepat dari sistem akhir menggunakan media sederhana seperti kertas, cardboard, dan lain sebagainya. Lebih menggambarkan konsep, perancangan, alternatif, dan layout layar dibanding model interaksi penggunaan dengan sistem. Selanjutnya, tidak untuk memperlihatkan secara rinci bagaimana operasi sistem aplikasi. Contohnya bisa lihat di sini, prototipe aplikasi mobil berupa sketsa pada kertas. Selanjutnya, medium fidelity prototype. Menjelaskan tentang medium fidelity prototype merupakan jabatan dari low menuju high fidelity prototype. Medium fidelity prototype dibuat berdasarkan storyboard dan user stories. Navigasi dan fungsi yang disimulasikan biasanya berbasis pada apa yang ditampilkan pada layar atau simulasi layar. Contoh tampilan di sini adalah desain halaman, fage, dan kamera fake. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu do's and don'ts yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu bekerja secara kolaboratif dengan pengguna IT stakeholder. Yang kedua yaitu hindari prototyping grab dengan menentukan ekspektasi untuk proses termasuk mempengaruhi tujuan, fidelity, cakupan, dan durasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan high fidelity prototype yang interaktif dengan waktu yang realistis. Yang keempat yaitu berikan keterangan ini adalah prototype. Yang selanjutnya yaitu do's and don'ts yang perlu dihindari. Yang pertama yaitu jangan membuat prototype dengan fitur yang tidak bisa diimplementasikan. Yang kedua yaitu jangan mengambil setiap masukan dari feedback untuk prototype sebagai requirements baru. Yang ketiga yaitu jangan memulai sesi review prototype tanpa panduan memberikan feedback yang jelas. Yang keempat yaitu jangan menjadikan perfeksionis dan jangan membuat prototipe untuk semua hal.
Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.